Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Ayu Azahara, NIM 3419024, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, semester 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS makul produksi penerbitan pers. Pertanyaan yang pertama yaitu 1. Dalam sebuah produksi penerbitan pers terdapat banyak jenis berita. Jelaskan masing-masing jenis berita dan jabarkan. Jawabannya yang pertama yaitu berita langsung. Berita yang ditulis secara singkat, padat dan lugas. Dan yang kedua ada berita opini. Berita opini yaitu berita yang mengenai pendapat, pernyataan atau gagasan seseorang. Dan yang ketiga ada berita interpretatif, yaitu jenis berita yang dikembangkan dengan komentar atau penilaian. Dan yang keempat ada berita mendalam. Berita mendalam adalah berita yang pengembangan berita yang sudah ada. Dan yang kelima ada berita penjelasan. Berita penjelasan adalah berita yang memiliki sifat menjelaskan dan menguraikan suatu peristiwa. Lanjut pertanyaan yang kedua yaitu, di tengah disrupsi perkembangan pers lahirlah media online. Bagaimana teknis dan syarat pendirian pers online? Oke, jawabannya yaitu sebelumnya perusahaan pers itu harus memiliki surat izin usaha penerbitan pers atau disingkat SIUPP. Namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers atau Undang-Undang Pers, tidak lagi disyaratkan adanya SIUPP. Syarat mendirikan lembaga penerbitan pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang pertama yaitu perusahaan pers atau media online dalam pendiriannya harus berbentuk badan hukum. Dan yang kedua, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistiknya, media harus tetap mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta pedoman-pedoman yang telah ditetapkan Dewan Pers sebagai lembaga pengawas jurnalistik. Lanjut pertanyaan yang ketiga yaitu, setiap lembaga pers dipastikan terdapat rubrikasi, program, maupun konten. Menurut Anda, bagaimana merancang rubrikasi, program, atau konten yang baik? Oke, jawabannya yaitu setiap lembaga pers dipastikan terdapat rubrikasi, program, maupun konten. Dan menurut saya, bagaimana merancang rubrikasi, program, atau konten yang baik? Rubrikasi merupakan pengelompokan materi tulisan berdasarkan topik agar mempermudah pembaca mencari informasi yang dibutuhkan. Dan cara menyusunnya, yang pertama, junjung tinggi visi dan misi serta rancangan. Kedua, kenali konsumen media serta kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga, pertimbangkan ketersediaan SDM dan kontribusi konten dari penulis non-redaksi. Yang keempat, harus diperhatikan tentang sumber data, narasumber, dan observasi. Selanjutnya, ya pemahaman terhadap konten. Yang selanjutnya lagi, kontinuitas dan bentuk konten, suara, teks, foto, video, atau grafis. Lanjut pertanyaan yang keempat yaitu, apa yang Anda ketahui tentang konvergensi media? Dan berikan contoh model konvergensi sebuah media. Jawabannya adalah, konvergensi media adalah penggabungan atau pengintegrasian media-media yang ada untuk digunakan dan diarahkan ke dalam satu titik tujuan. Konvergensi media biasanya merujuk pada perkembangan teknologi komunikasi digital yang dimungkinkan dengan adanya konvergensi jaringan. Contohnya Kompas,
Tempo Media, Republika, terus Media Indonesia, dan Seputar Indonesia. Dan pertanyaan yang kelima, dalam mendirikan sebuah lembaga pers telah diatur ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Apa saja yang harus dipenuhi dalam mendirikan sebuah lembaga pers? Jawabannya yaitu yang pertama, perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari badan hukum, yakni PT Perseroan Terbatas. Yang kedua, perusahaan pers wajib punya modal dasar minimal 50 juta atau biasanya untuk media online, media cetak modal lebih besar. Dan yang ketiga, modal yang disiapkan sekurang-kurangnya mampu mengoperasikan perusahaan dalam waktu 6 bulan. Dan yang keempat, perusahaan pers wajib memberikan upah wartawan atau karyawan minimal dengan total 13 kali gaji setahun atau termasuk dari tunjangan hari raya. Dan yang kelima, perusahaan pers wajib memberikan perlindungan hukum bagi wartawan atau karyawannya. Dan yang keenam, ada perusahaan pers memberikan pendidikan dan pelatihan agar wartawannya mengikuti perkembangan zaman dengan cerdas. Dan yang ketujuh, badan hukum perusahaan pers tidak boleh dicampur dengan usaha lain untuk kepentingan pribadi atau untuk melancarkan usaha sektor lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.